Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Meliani Jamal, NIM 120801200915, jurusan Peternakan 2020, Matkul Studi Hadis. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jelaskan hadis secara kuantitas dan kualitas. Yang kedua, jelaskan satu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Yang ketiga, jelaskan satu tokoh ulama hadis. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis secara kuantitas dan kualitas. Hadis secara kuantitas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir, menurut bahasa, mutawatir atau mutabi artinya yaitu yang datang kemudian, yang beriringan, yang berurutan. Maksudnya beriringan antara satu dengan yang lainnya. Adapun kriteria hadis mutawatir, yang pertama diriwayatkan oleh sebagian besar perawi, yang kedua adanya kesinambungan antara perawi dengan generasi pertama dan generasi berikutnya, yang ketiga berdasarkan panca indera. Maksudnya hadis mutawatir ini disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua bagian, namun para ulama lainnya beranggapan ada tiga bagian, yaitu hadis mutawatir lafaz, maknawi, dan amali. Yang kedua yaitu hadis ahad. Kata ahad atau wahid menurut bahasa berarti satu, maka ahad atau khobar berarti yang disampaikan oleh satu orang. Hadis ahad ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis masyhur, ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran hadis mutawatir. Adapun macam-macam hadis masyhur, yang pertama yaitu masyhur di kalangan para ahli hadis, yang kedua masyhur di kalangan para ilmuwan, yang ketiga masyhur di kalangan orang awam. Yang kedua yaitu hadis gairu masyhur. Para ulama menggolongkan hadis gairu masyhur ini menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu hadis aziz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi sekalipun hanya dalam satu generasi. Yang kedua yaitu hadis garib. Hadis garib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya tanpa ada orang yang meriwayatkannya. Hadis garib ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu garib mutlak dan garib nisbi. Baiklah, selanjutnya itu hadis secara kualitas. Hadis secara kualitas terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas. Yang kedua yaitu hadis hasan, ialah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung hampir sama dengan hadis sahih, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Yang ketiga yaitu hadis doif. Hadis doif ini ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih dan hadis hasan. Nomor 2 itu jelaskan satu hadis lengkap sanad, matan, dan rawinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammadu benu Rafi'i wa Abdu benu Humaidin qala Abdu akhbarona wa qala Ibnu Rafi'i haddasana Abdur Razak ki akhbarona Makmaru an Zuriya an Urwata an Isyatan qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqa janna min marijim min nurin wa khuliqa adamu mimma wasifalakum. Sanad hadis telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid. Berkata Abdu telah mengkabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafiq berkata telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengkabarkan. Makmar dari Az-Zuri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Matan hadis, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api
menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Rawi hadis Imam Muslim. Nomor 3 yaitu jelaskan satu tokoh ulama hadis. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh ulama hadis yaitu Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi merupakan salah satu tokoh ulama dari 6 ulama terkemuka. Nama besarnya mengacu pada tempat kelahirannya yaitu Tarmus, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Sedangkan nama lengkap dari pemberian orang tuanya ialah Muhammad bin Isa bin Saura bin Adahadaha As-Salami Al-Buhi. Ia sering dipanggil dengan sebutan nama Abu Isa. Ia dilahirkan pada bulan Zulhijjah pada tahun 209 Hijrah, yaitu kira-kira 15 tahun setelah kelahiran Imam Bukhari dan 3 tahun setelah kelahiran Imam Muslim. Ia diceritakan dilahirkan dalam keadaan buta. Semenjak kecil, Imam At-Tirmizi ini sudah gemar mempelajari ilmu-ilmu keislaman, termasuk itu ilmu hadis. Ia mempelajari ilmu hadis saat berusia 20 tahun di sejumlah wilayah Islam pada saat itu, di antaranya Khurasan, Basrah, Kufah, Wasid, Baghdad, Mekah, Madinah, Rai, Mesir, Syam. Imam At-Tirmizi juga dikenal sebagai figur yang cerdas, tangkas, dapat dipercaya, soleh, dan takwa. Ia juga dikenal sebagai orang penghafal yang kuat di luar kepala, sehingga menjadi rujukan dalam hafalan dan keakuratan dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya.